Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah hari ini. Kita bertemu lagi dengan ibadah secara online. Untuk itu, marilah kita meminta pertolongan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu akan memulai kebaktian hari ini. Mohon kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami yang sedang mengikuti ibadah saat ini, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah ini dari awal hingga akhir nanti dengan hikmat. Kiranya ibadah yang kami lakukan ini makin menyemangati kami untuk terus mengasihi-Mu dan makin bersandar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari pujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan kesungguhan hati. Mari kita berdiri dan memujikan bersama Kidung Jemaat 3, baitnya yang pertama. Kami puji dengan riang. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita pada saat ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ia adalah Allah yang setia dengan perjanjiannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 440, bait yang pertama, di badai topan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, mari kita menerima pernyataan kasih setia Tuhan yang dicatat dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 39 yang berkata demikian.
Sebab itu janganlah kamu melupakan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-Nya. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 124, bait yang pertama. Di saat ini kau perlu Tuhan. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu adalah firman hidup. Engkau menghidupkan kami melalui karya penyelamatan-Mu. Ajar kami untuk menghidupi kehidupan kami dengan firman Tuhan. Jika saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami yang terbatas memohon penyertaan dan bimbingan Roh Kudus, agar firman yang kami baca dan renungkan pada saat ini sungguh boleh menjadi dasar dalam kami melakukan aktivitas kehidupan di dunia ini. Hamba-Mu yang terbatas, mohon urapan Tuhan, biarlah segala sesuatu yang disampaikan hanya berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami semua telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di dalam bulan pendidikan pada minggu yang ketiga ini diambilkan dari Matius 15 ayat 1 sampai 20. Matius 15 ayat 1 sampai 20. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati.
Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang setia dan merenungkan firman Tuhan, memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih beribadah secara online dan kita terus berdoa agar Kota Metro senantiasa diberkati Tuhan dan angka penyebaran yang meningkat yang menyebabkan Kota Metro menjadi zona merah akan segera berakhir, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kehidupan dan juga pekerjaan peribadahan kita dengan baik sesuai dengan apa yang kita rindukan selama ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini saya memberi tema khotbah pada hari ini adalah hati yang tunduk pada firman Tuhan. Hati yang tunduk pada firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apapun bentuk adat istiadatnya, kebiasaan atau tradisi, semuanya itu harus ditaklukkan di bawah firman Tuhan. Dengan kata lain, bahwa firman Tuhan harus selalu berada di atas segalanya, melampaui tradisi, budaya, adat istiadat, dan semua yang ada dalam kebiasaan hidup manusia. Ternyata sejak zaman dulu hal ini terus diungkit-ungkit, diperhatikan dengan begitu jelimet, dengan begitu telitinya oleh orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa itu semua adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Bagi orang Yahudi, pelanggaran terhadap adat istiadat, kebiasaan adalah sesuatu yang sangat serius. Bagi mereka sesuatu yang tidak dibasuh, maka hal itu akan dianggap najis. Misalnya tangan yang tidak dibasuh sebelum makan, perkakas yang tidak dicuci, atau bersentuhan dengan orang yang menderita sakit kusta, pendarahan tidak langsung dibasuh, semuanya akan menimbulkan kenajisan. Memang mereka ini adalah rohaniwan,
tetapi mereka juga mengurus sesuatu yang etis atau adat istiadat. Etika yang seharusnya merupakan sebuah tindakan etis untuk menjaga sesuatu, dalam hal ini konteks bacaan kita adalah kesehatan, tetapi urusannya kemudian seakan diarahkan, dipaksakan kepada sebuah kehidupan yang bersifat rohani oleh mereka. Padahal kalau mau kita perhatikan secara cermat, maka pelanggaran yang telah mereka lakukan justru lebih serius lagi. Mereka bukan hanya melanggar etika atau adat istiadat, tapi justru mereka sudah melanggar terhadap perintah Tuhan. Mereka menggugurkan kewajiban terhadap orang tua karena alasan persembahan itu sudah dipersembahkan kepada Tuhan, dan karenanya mereka merasa sudah bebas dari tanggung jawab memperhatikan orang tua. Padahal tidaklah demikian yang seharusnya. Memberi kepada Tuhan dan merawat orang tua adalah dua hal yang berbeda, dan kedua hal tersebut tetap harus dikerjakan dalam kehidupan manusia sampai kapanpun. Saudara-saudara, Yesus menyebut mereka akhirnya sebagai orang yang munafik, karena mereka sengaja ingin melalaikan kewajiban mereka untuk sebuah alasan yang bersifat rohani. Padahal kalaupun mereka mempersembahkan sesuatu, maka persembahan itu mereka berikan dengan tujuan, dengan arah, yaitu untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka menggugurkan perintah Tuhan dan sengaja demi kepentingan mereka sendiri. Mereka mengupayakan semua itu. Sebab persembahan yang dipersembahkan itu nantinya akan menjadi milik mereka. Pemahaman mereka selama ini yang merasa sudah tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada orang tua karena sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, meskipun nampak sekali bahwa itu sesuatu yang sangat rohani, tetapi itu adalah hal yang salah. Hidup ini bukan dimulai atau dibangun dari adat istiadat atau kebiasaan tradisi, tetapi hidup ini dibangun dan dimulai atas dasar hati yang mau taat pada perintah Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan tadi mengatakan, apa yang masuk dalam mulut adalah sesuatu yang tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan. Yesus dan murid-murid hanya melanggar tidak mencuci tangan sebelum mereka makan, tetapi mereka lebih dari sekedar cuci tangan, yaitu mereka melanggar perintah Tuhan. Lalu mana yang lebih berat pelanggarannya? Jelas, mereka yang telah melanggar perintah Tuhan. Apa yang telah mereka lakukan seringkali dibangun dari pemahaman, kebiasaan, tradisi yang bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari kebiasaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Apa yang masuk dalam mulut nanti akan dibuang di jamban, tetapi tidak berefek pada dosa. Artinya seperti orang makan, ketika dia sudah makan, satu saat dia juga akan membuangnya. Jadi tidak akan ada yang tertinggal dalam tubuh. Tetapi yang paling jahat, mereka adalah orang-orang yang berpura-pura melakukan ibadah kepada Tuhan, tetapi dengan penuh kemunafikan. Mereka taat kepada perintah manusia yang memberikan semua aturan, tetapi justru mereka tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Perintah dan ajaran manusia mereka turuti dengan begitu telitinya, tetapi tidak dengan firman Tuhan atau ajaran Tuhan. Yesus mengajarkan bagaimana bersikap yang seharusnya di dalam kehidupan ini. Yang membuat orang itu najis bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulut, tetapi yang keluar dari mulut serta hati. Itulah yang menajiskan. Karena apa yang keluar dari hati, sebuah ucapan, pasti itu adalah menggambarkan keadaan orang itu. Dari hati timbul segala sesuatu yang jahat,
pembunuhan, perzinahan, sumpah palsu, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa hati seseorang akan nampak dari ucapan dan perilakunya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus membongkar sikap hati mereka yang munafik, dan itu tepat seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang mereka. Mereka ini memuliakan Tuhan dengan sikap yang buruk karena bibirnya memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan, atau mereka telah mendukakan Tuhan. Terkadang bisa saja orang terlihat luar biasa dalam penampilan luarnya, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kerohaniannya hanya sebatas kosmetik rohani dalam tampilan luar saja. Tapi tidak begitu dengan isi hatinya, karena Tuhan melihat ke dalam hatinya yang terdalam. Firman Tuhan menjadi terang sampai ke dalam hati manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mendengar firman Tuhan sehingga hati nurani kita bisa peka melihat apa yang Tuhan lihat. Tuhan menginginkan umatnya terus mengalami perubahan hati, bukan tingkah laku. Tingkah laku otomatis pasti akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan hati. Hati akan berubah ketika dia tidak dikeraskan. Ia tidak mengeraskan hati, mendengarkan perintah Tuhan, menurutinya, hati itu akan menjadi lemah lembut, dan otomatis tingkah lakunya pun juga akan berubah. Tingkah laku memang bisa dipalsukan, dan karena itu bukan menjadi ukuran utama perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Maka kalau kita mau mengukur bagaimana keadaan rohani kita yang sesungguhnya, kita perlu melihat hati kita masing-masing. Apakah hati kita ini sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah hati kita ini sudah ditujukan bagi Tuhan? Hati yang diperkenan oleh Tuhan adalah hati yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hati yang tidak menganggap diri sebagai yang paling hebat, yang paling utama. Inilah hal yang utama yang harus dimiliki oleh hati yang diperkenankan oleh Tuhan. Hati yang diperkenan Allah juga adalah hati yang lembut dan tulus, hati yang mudah berbelas kasihan dan memperhatikan orang lain dengan tulus dalam keadaan mereka yang membutuhkan pertolongan. Hati yang penuh kasih kepada Allah dan sesama manusia. Inilah yang dikehendaki Tuhan dari kita semua sebagai umat-Nya. Saudara-saudara, tetapi siapa yang tidak menjaga hatinya dan membiarkannya tanpa dipimpin oleh firman Tuhan, hatinya akan makin jauh dari Tuhan. Kalau sudah jauh dari Tuhan, pasti makin cemar dan makin melakukan kejahatan. Hati kita tidak akan mungkin netral dalam kehidupan ini selama hidup kita. Hati kita akan mengikuti salah satu, entah mengikuti firman Tuhan, entah mengikuti kata hati yang berujung pada tindakan dosa. Dosa menjadi kekuatan yang akan terus menyeret hati menjadi semakin rusak dan kotor. Tanpa disadari, hati yang tidak pernah benar-benar mau dikoreksi dan dibongkar oleh firman Tuhan akan terus merasa dirinya sudah baik, sudah benar, bahkan sudah rohani, sudah suci. Inilah yang dirasakan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Mereka merasa tidak lagi perlu untuk dikoreksi dari keadaan hati yang mereka miliki. Tuhan yang menyatakan firman kepada mereka terus terabaikan dan firman-Nya tidak mendapat tempat di dalam hati mereka. Hati yang demikian rusak inilah yang tercermin lewat mulut mereka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang keluar dari dalam, dari mulut, yaitu perkataan, itulah yang menajiskan manusia.
tidak bisa dicabut lagi. Hati seseorang akan tercermin di dalam apa yang dia katakan kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberikan kita kepekaan dalam hal ini. Yohanes Calvin sebagai Bapak Gereja kita di Gereja Reformasi ini, dalam buku Institutio, dia mengatakan bahwa orang yang terus melihat ke bawah tidak akan sadar bahwa matahari begitu terangnya menyinari. Dia sudah tidak bisa lagi melihat pancaran sinar matahari, tetapi dia akhirnya tidak pernah bisa merasakan ada cahaya yang menuntun dan membuat buta mata rohaninya. Tetapi ketika dia memandang ke atas, barulah dia sadar bahwa apa yang selama ini dianggapnya sebagai terang, ternyata begitu gelap jika dibandingkan dengan sumber terang itu sendiri. Andaikan orang-orang Farisi itu mau mendengar perkataan Tuhan Yesus, mau membuka diri terhadap apa yang disampaikan Tuhan Yesus, barulah mereka akan sadar betapa kotor dan rusaknya keadaan hati mereka. Tetapi karena mereka sengaja mengeraskan hati dan menulikan telinga mereka, maka mereka menjadi semakin jauh dari kesempatan untuk memiliki hati yang dibersihkan. Saudara-saudara, keadaan najis dari seorang manusia bukan dinilai dari apa yang dia lakukan. Keadaan najis ini justru keluar dari perkataan mulut yang mencerminkan keadaan hatinya, keadaan yang sesungguhnya dari kehidupannya. Jika selama ini kita menganggap bahwa penghakiman itu diberikan dengan melihat perbuatan seseorang, maka Yesus sedang mengajarkan bahwa penilaian itu harus diberikan hingga ke dalam hati seseorang. Setiap orang, setiap kita bisa melakukan perbuatan baik dari hati yang jahat. Hati yang baik akan tercermin lewat perbuatan dan perkataan yang baik, yang menyenangkan dan membangun. Tidak ada orang berhati baik yang mengeluarkan kata-kata yang memamerkan kecemaran hatinya. Mari kita menilai hati kita masing-masing. Tidak peduli betapa banyak kita sudah melayani, terlibat dalam panggilan pelayanan Tuhan di gereja atau lembaga-lembaga Kristiani. Tidak peduli betapa baiknya kita di dalam pandangan orang lain karena kehidupan kita yang begitu saleh, cepat atau lambat hati kita akan tercermin dan topeng kepalsuan kita akhirnya terbongkar juga. Itulah sebabnya mari kita terus menyelidiki hati kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan hati kita masing-masing? Masih terikat dengan kebiasaan, tradisi, apa kata orang yang semuanya adalah untuk keagungan diri, kemegahan diri, mencari sanjungan pujian. Tanpa sadar kita makin lama makin terseret dalam kehidupan seperti pemimpin-pemimpin Yahudi ini. Kalau kita terus mementingkan lembaga dan kesetiaan kepada lembaga di atas kesetiaan kepada firman Tuhan. Orang yang mementingkan diri sendiri sangat sulit melihat Tuhan bekerja. Orang yang melihat formalitas dan segala bentuk birokrasi akan sulit untuk melihat bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik. Dan orang yang tidak pernah bersentuhan dengan orang-orang lain akhirnya akan menjadi kaku dan tidak punya hati yang mudah untuk peka terhadap apa yang dialami oleh sesama. Itulah sebabnya kita harus belajar melihat dari cara Tuhan melihat. Apakah kita sadar bahwa Tuhan itu lebih mementingkan manusianya, orang-orangnya daripada lembaganya. Tuhan lebih mementingkan orang-orang daripada berbagai kegiatan kemanusiaan yang kita lakukan. Sadarkah kita akan hal itu? Para pemimpin agama Yahudi tidak pernah menyadari hal itu, tidak pernah mau menyadari hal itu. Mereka benci ketika Yesus melakukan tindakan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Mereka marah ketika Yesus mengampuni pemungut cukai. Mereka berteriak-teriak mau membunuh seorang perempuan yang melakukan perzinahan. Tetapi Yesus berbelas kasihan kepada dia dan menyuruh dia pergi
tanpa dihukum. Betapa berbeda jika kita memiliki hati yang berbelas kasihan, memiliki hati Yesus yang mau peka dan peduli terhadap apa yang dialami oleh orang lain. Kita doakan terus agar kita semua sebagai jemaat Tuhan benar-benar diberikan anugerah memiliki hati nurani yang mudah mengerti, peka terhadap situasi yang ada. Bukan untuk mencari nama, mencari sanjungan, melainkan berbagi kasih agar orang-orang yang merasakan kesusahan mendapatkan pertolongan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam segala situasi, biarlah kita terus mengingat untuk mengasihi Tuhan, memberi belas kasihan kepada sesama kita yang muncul dari kepekaan hati kita. Bukan hanya berdoa dan terus berdoa, tetapi melakukannya dalam tindakan nyata. Hanya Tuhan yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Itulah sebabnya kita harus terus berdoa memohon Tuhan berkenan menerangi hati kita melalui firman-Nya. Tuhan berkenan mengubahkan hati kita melalui firman-Nya. Biarlah perubahan boleh terjadi ketika kita menyambut, menerima firman Tuhan itu dengan penuh sukacita. Tanpa penerangan dari firman Tuhan, kita akan terus menganggap hati kita sudah baik, sudah sempurna. Tetapi dengan penerangan dari firman Tuhan untuk dibersihkan, diperbaiki, kita akan melihat bahwa ternyata masih banyak kekurangan yang terjadi dalam diri kita. Oleh sebab itu kita bisa berdoa seperti pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah dan tiliklah hatiku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, biarlah gereja Tuhan bisa bangkit dengan munculnya umat Tuhan yang memiliki hati yang seperti Yesus, hati yang mau mengasihi, hati yang penuh dengan belas kasihan dan peduli kepada sesama yang menderita. Biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kita di dalam bulan pendidikan, agar kita semakin memahami pendidikan iman Kristen yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama bersaat teduh sejenak. Kita bersama berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa yang kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, karena kasih setiamu yang tak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kesetiaanmu turun-temurun, menyertai dan memimpin kehidupan kami, hingga sampai hari ini Tuhan, Engkau senantiasa mengajarkan kepada kami dalam kehidupan di tengah dunia ini, dengan segala persoalan pergumulan, kami memiliki hati Tuhan. Sehingga siapapun yang berkenan membuka hati dan memberikan hatinya bagi Tuhan, memiliki hati Tuhan dalam kehidupannya, mereka semua boleh melihat betapa baiknya Tuhan yang senantiasa mau merangkul, memegang erat tangan kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah terbatas, dengan segala keinginan yang ada dalam pikiran kami yang tak terbatas itu, kami lupa bahwa kami seringkali menerjang aturan-aturan Tuhan, bahkan menempatkan diri kami sebagai yang mengerti tentang aturan-aturan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ajar kami Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri dengan apa yang kami perbuat di dalam pelayanan-pelayanan, melainkan semakin memahami kehendak Tuhan di dalam pelayanan yang kami lakukan. Bukan untuk mencari nama, tetapi untuk mengagungkan nama Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu semakin dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu senantiasa mengingatkan kepada kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berserah kepada Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus
memimpin kami dalam setiap kehidupan yang kami jalani, dalam pikiran, perasaan, dan angan-angan yang kami lakukan setiap hari, semuanya ada dalam pimpinan kuasa Roh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan menyerahkan kehidupan bangsa ini dengan segala situasi yang dialami. Tuhan, kami bersyukur boleh merayakan, memperingati kemerdekaan bangsa kami yang ke-76, di mana penyertaan Tuhan atas bangsa kami boleh kami rasakan begitu ajaib dalam kehidupan ini. Perkembangan-perkembangan yang ada boleh kami rasakan, namun sebagai umat Tuhan, kami yang sudah Tuhan merdekakan dari belenggu kuasa iblis, ajar kami Tuhan untuk lebih lagi mendengarkan suara Tuhan dan tidak terjebak dengan arus kehidupan di dunia ini. Sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, kami hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan, sehingga kami tidak mencari kesalahan, kekurangan sesama kami, melainkan kami semakin melihat kelemahan kami dan menyerahkan segala sesuatunya itu ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, Engkau yang telah menghimpun kami untuk bersama-sama menjadi bagian dari tubuh Kristus. Berikan hati-Mu kepada setiap kami Tuhan, agar kami sebagai tubuh Kristus di tempat ini, di gereja Tuhan, memiliki kesehatian dan memiliki pikiran yang tertuju kepada Tuhan, perasaan yang ada di dalam Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami perbuat dalam kehidupan kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap persoalan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami dengan situasi COVID ini. Kami rindu biarlah lawatan Tuhan boleh terjadi, entah kapan waktunya COVID-19 ini akan berlalu dari negeri kami, tapi biarlah Tuhan, Engkau senantiasa menjagai hati orang-orang yang mencari Tuhan, yang merindukan Tuhan, sehingga menjadi nyata kebenaran firman-Mu yang hatinya teguh Engkau jagai, dan kami terus berharap pada pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh melihat di tengah situasi yang mencekam, kami bersyukur oleh karena Tuhan juga menguatkan saudara-saudara kami melewati masa kritis mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih menjalani isoman, baik di rumah-rumah sakit ataupun rumah-rumah penampungan. Tuhan juga menguatkan dan menghibur. Engkau hadir melalui setiap perenungan mereka, dan mereka boleh mendapatkan kekuatan untuk terus mencari kekuatan dari Tuhan yang akan meneguhkan iman percaya mereka. Memiliki hati yang terus bersyukur dan bersukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk mendapatkan kesembuhan. Demikian juga upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menekan laju perkembangan COVID ini, Tuhan berkati, terkhusus bagi pemerintahan Kota Metro yang mengalami penambahan oleh karena harus menerima pasien-pasien terpapar dari wilayah di luar metro. Tuhan tolong agar pada saatnya saudara-saudara kami yang ada di Lampung juga boleh merasakan jamahan Tuhan, hidup dalam aturan yang sudah ditetapkan, melakukan protokol kesehatan, sehingga pada akhirnya bersama-sama kami melawan dan menolak COVID-19 dari wilayah Lampung dan bahkan dari seluruh dunia ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, beserta dengan para menteri yang terus bekerja keras dalam mengupayakan kehidupan yang baik. Kami bersyukur oleh karena Tuhan tetap memberikan ketenangan, kepercayaan, dan juga perlindungan bagi Bapak Presiden kami di tengah situasi yang diupayakan untuk membangun kehidupan yang baik, penuh dengan kerendahan hati, namun tetap mendapatkan cemooh dan bahkan upaya-upaya untuk menjatuhkannya. Kami berserah kepada Tuhan. Engkau akan senantiasa menyertai Bapak Presiden dan para menteri untuk melakukan tugas yang berat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh tim medis, dokter, perawat yang melakukan tindakan bagi pelayanan mereka yang terjangkit COVID. Tuhan juga memberkati mereka.
Tuhan kuatkan mereka, agar mereka tidak merasakan kelelahan, walaupun secara fisik mereka begitu mengalami kelelahan, tapi kekuatan Tuhan menopang mereka, sehingga mereka dengan sukacita memberikan pelayanan bagi sesama. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah bulan pendidikan ini, kami bersyukur oleh karena melalui kebenaran firman-Mu juga, kami senantiasa diingatkan untuk berbagi kepada sesama. Ajar kami untuk dengan hikmat Tuhan melakukan segala sesuatunya dengan baik, sehingga apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa dan kesalahan kami. Banyak hal yang hendak kami haturkan kepada Bapa di dalam doa kami, namun dalam segala keterbatasan kami mohon pengampunan-Mu. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Bapa, yang semuanya kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus yang oleh kuasa Roh Kudus mengajarkan kami untuk bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, dengan berdiri, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah ini dengan berpersembahan. Mari kita landasi dengan firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Mazmur 99 ayat yang kelima yang berkata demikian. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Amin. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi dari pujian Kidung Jemaat 439, bait yang pertama, Bila topan keras melanda hidupmu. Kau niscaya kagum oleh
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari dengan bangkit berdiri kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan, Engkaulah Allah yang selalu setia menyertai kehidupan kami. Kekuatan dan penyertaan-Mu senantiasa menguatkan kami untuk melakukan aktivitas pekerjaan kami dengan baik. Berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami sekeluarga dapat menjalani hari-hari kehidupan kami dengan baik, karena kemurahan-Mu semata. Sekarang kami menyerahkan persembahan yang berasal dari Tuhan sendiri sebagai ucapan syukur kami, karena kami mendapatkan kebahagiaan sejati dan kemurahan Allah yang Kau janjikan itu. Ajarkanlah kami senantiasa ya Tuhan, agar kami juga berharap akan kemurahan dan bersikap rendah hati kepada sesama kami. Kami percaya dengan memberi kami akan menerima, dengan mengasihi kami akan dikasihi, dengan menjadi miskin, kami menjadi kaya. Dengan berkorban bersama Engkau, kami akan hidup kembali dan memperoleh segala berkat di sorga. Dalam cinta kasih Kristus Tuhan yang sudah rela berkorban memberikan hidupnya, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuki pengutusan dan berkat ibadah. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar kehidupan saudara semua. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara semua. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara-saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih dalam posisi berdiri, marilah kita tutup ibadah kita dengan memunyikan dari Kidung Jemaat 370 bait yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari pada saat ini kita akan bersaat teduh bersama-sama untuk mengakhiri ibadah ini. Saat teduh kita mulai. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih,
kasih-Mu abadi dan kesetiaan-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan memimpin kami dalam ibadah yang kami lakukan hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya selalu menjadi pedoman bagi kami di dalam melaksanakan pengutusan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Selanjutnya kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, menjalani hari-hari kami ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpinan dan penyertaan-Mu saja yang selalu kami pinta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus doa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Kiranya benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hati kita masing-masing dalam kebaktian hari ini selalu memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua. Di dalam menjalani kehidupan kita di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, marilah kita tetap setia mengikuti anjuran pemerintah dengan tetap bersedia tinggal di rumah, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu memakai masker jika keluar rumah, dan membersihkan diri setelah bepergian. Mari kita selalu berdoa bersama agar wabah COVID-19 ini segera berakhir di bumi ini, sehingga kehidupan kita bisa berjalan seperti sedia kala. Selamat pagi, tetap semangat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.